Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Makanya kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti, apakah ketika sakaratul maut, apakah di alam barzah, ataukah di padang mahsyar, itu sudah diperlihatkan sebenarnya di bumi. Kagak pedih oleh Allah. Nyo contoh, ya contoh barang. Jadi supaya baik terkejut le, Pak. Maka ketika matahari terbenam nanti ada nampak merah-merah, Pak. Begitulah kondisi di padang mahsyar nanti. Begitulah kondisi langit. Ya. Kita lanjut. Ya jama'allahu tabaraka wa ta'ala an-nas. Jadi semua manusia dikumpulkan oleh Allah. Fa yaqumul mu'minun. Orang-orang mukmin semuanya mereka berdiri, Pak. Mereka berdiri minta syafaat dulu. Ya, minta syafaat. Hatta tuzlafu lahumul jannah. Jadi waktu itu pintu surga sudah di depan dia, Pak. Surga sudah di depan dia. Jadi orang-orang mukmin dikumpulkan di situ, surga sudah di depan dia. Tengok ada cerita le orang-orang kafir, orang yang melanggih, ada cerita le, Pak. Mereka itu sudah di depan haula jahannam jithiyah. Sudah berada di depan surga. Apa yang dilakukan oleh orang mukmin? Pintu surga sudah ada di depan. Kunci hana alam. Hana kuncinya, Pak. Kunci hana. Surga sudah di depan mata. Kaduh. Tapi kunci hana alam. Ya, Mbak. Kesempatan untuk masuk ada, tapi kunci belum ada lagi. Fayatuna Adam. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Surga sudah ada, kunci belum ada. Ya, Mbak. Tiket kana, mandum kana, sopir hana alam. Kita anda jangan. Kita dah berangkat dari Ino Medan. Kalian ada bayu tiket, bayu mandum kalian bayu. Waktu ada yang sopir hao. Umar sopir kata kepru ni, Mbak. Ya, kapal yang pereh sopir lah. Ataupun Umar sopir kata sakit, payah minta pengantar. Ya, Mbak dah minta pengantar pikan mangan, Mbak. Ya. Ini begitu juga ini. Jadi waktu itu orang-orang mukmin mereka mendatangi Nabi Adam sebagai kunci pembukaan. Salawatullahi alaihi. Jadi Nabi Adam alaihissalam. Fayaqulun. Orang-orang mukmin mengatakan, ya abana, wahai ayah kami, wahai orang tua kami, wahai kakek kami. Ya. Makanya nanti kalau ada abana, nanti nak bapak je tulis kan abana. Nyembet dah fikir orang Kristen itu untuk ini Yesus saja, tidak Nabi Isa, tidak. Ini abana juga Adam, Nabi Adam. Kita memanggil Nabi Adam abana aja itu. Ya, ya abana aja tahu. Ya abana istaftih lana al-jannah. Tolong bukakan pintu surga untuk kami. Kamu buka ya Adam. Tolong bukakan. Ini termasuk begini. Ada orang tua punya anak yang saleh, anak saleh, atau ada orang tua, seorang ibu, anaknya meninggal dalam kandungan atau meninggal ketika baru lahir, meninggal dunia. Ini anak-anaknya akan mencari kedua orang tuanya di padang mahsyar. Ketika mencari di padang mahsyar, dapat orang tuanya. Dalam riwayat itu disebutkan anak ini memegang bahu ayahnya dan bahu ibunya dan mengarahkan ayah dan ibunya untuk pergi ke surga. Setelah sampai ke surga, pintu surga tetap tak bisa dibuka juga. Hanya buka, Mbak. Harus ada kuncinya. Ya, Mbak. Harus ada kunci. Tak bisa sembarangan. Memang seorang itu bisa dia di depan pintu surga hidung bentang, hana kunci. Dia pergi saja, hana sopir, gimana sopir? Hai amal ibadah long kana menu. Hai betul. Tiket kali ta bayu menu. Sopir hana ki bai jak dema, Mbak. Hana kunci ki panda ta mau. Apa jawab Nabi Adam? Nabi Adam menjawab, "Fahal akhrajakum minal jannah?" Hokanya. Ya abana istaftih lanal jannah. Nabi Adam menjawab, "Wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum." Hana mungkin le bubutnya. Bahkan lon zaman kana dalam surga gepe tepi li Allah. Male lon temang lo, male kata Nabi Adam, male lon temang. Saya sudah masuk dalam surga, saya keluar lagi gara-gara dosa saya. Ini saya mau masuk lagi. Male lon. Saya sebagai kunci. Hae lon. Han lon han. Saya nak mau jadi kunci, Pak. Nak mau saya jadi kunci. Ya. Ketika itu apa kata Nabi Adam alaihissalam? Jawabnya Nabi Adam, lastu bisahibi dzalik. Saya bukan kuncinya. Saya tidak bisa membuka kuncinya. Idhabu ila bni Ibrahim Khalilillah. Pergi ke anak saya, ke cucu saya. Ya, Mbak.
Siapa itu? Nabi Ibrahim. Jawaban Nabi Ibrahim untuk membukakan pintu surga itu. Ketika itu kala fayatuna Ibrahim, mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Fayaqulu Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Lastu bisahibi dzalika, saya nak sanggup, tak bisa saya jadi kunci untuk membuka pintu surga dan kalian masuk. Hanjut lun, hanjut ya Pak. Innama kuntu khalilan min wara. Betul saya khalilullah, tetapi khalil apa? Khalil rek likut, Pak, pada likut lun Pak. Nyan. Hanjut lu buka, saya enggak berani saya buka pintu surga, enggak berani saya buka. Imadu ila Musa, coba kalian pergi ke Nabi Musa. Maka inilah huru hara ketika padang mahsyar. Hana tu hoda jauh deh Pak. Termasuk orang beriman sendiri, hek yang minta kunci Pak. Hek yang minta kunci Pak. Jabat Nabi Musa, ho Musa, ho Musa. Ya Pak. Rupanya ketika sampai Nabi Musa, kenapa Nabi Musa? Alladzi kallamallahu taklima. Karena Nabi Musa itu pernah berdialog dengan Allah. Jadi makanya kata Nabi Ibrahim, Nabi Musa punya kesempatan untuk menjadi kunci. Pergilah ke Nabi Musa, suruh buka pintu surga itu. Ya, supaya kalian bisa masuk. Kenapa? Karena ketika di dunia, yang Nabi paling banyak berdialog dengan Allah itu Nabi Musa. Ya, walaupun Nabi Musa tidak pernah melihat Allah. Nabi Muhammad SAW tidak sebanyak Nabi Musa. Nabi Musa tidak ada perantaraan. Artinya langsung berdialog dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tetapi Nabi Muhammad melalui perantara Jibril, ya, ada perantara. Tapi nanti walaupun ada satu ayat, nanti ada beberapa ayat ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, itu ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Itu ayat langsung yang Nabi terima dari Allah tanpa perantara. Makanya nanti sebagian penafsir mengatakan beberapa fadilah-fadilah ayat itu. Fadilah-fadilah ayat yang diturunkan oleh Allah langsung ke Nabi Muhammad SAW. Akhir daripada surah Al-Baqarah. Tapi apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa mengatakan, fayaqul lastu bisahibi dzalika. Saya tidak sanggup membuka pintu itu. Enggak sanggup lu buka. Enggak sanggup saya buka pintu surga itu. Hang kerja lu ni. Saking malai ya Allah, hang kerja. Dia tanya mentang yang terpekah lun karena ciri-ciri temu surga karena. Kita berani terpekah penduduk surga aja, Pak. Ya. Sedangkan itu Nabi saja, hang kerja buka pintu surga hang kerja, Pak. Katanya kejut mengklaim orang lain penduduk neraka. Bagi pancara, Pak. Nya si pulan neraka si pulan. Dia si pulan neraka si pulan. Artinya tak boleh mengklaim orang lain sebagai penduduk neraka. Tak boleh. Dan tak boleh juga mengklaim adalah keaman lun. Keaman kunci surga kan abak lun. Ya nampak. Yang mendengi-ngi dia ilika pintu surga hanya ada demong-demong, Pak. Tak bisa masuk-masuk. Ya. Karena ada satu hal nanti kita lihat apa yang bisa membantu ini, Pak. Kemudian idhabu ila Isa. Pergilah ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu kata Nabi Musa apa? Ada kekhususan beliau yang tidak dimiliki oleh Nabi lain. Kenapa? Dia tidak punya ayah. Kemudian dia itu kesalahannya pun kan tidak fatal, tidak ada kesalahan. Cuma dia ingin dibunuh oleh Bani Israel. Sedangkan Nabi Adam kan, nah kesalahan Nabi Adam, Nabi Musa kan binanci. Sehingga Allah mengatakan apa? Nabi Musa mengatakan, ana a'lamu Bani Israel. Lon orang paling malim pada Bani Israel. Maka dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Baydawi, dalam tafsir Ibnu Katsir. Fa'ataballahu wa qala inna li 'abdan a'lamu minka ya Musa. Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, saya punya seorang hamba lebih malim dari itu. Maka dia pegang-pegang hamba malim. Terkejut Nabi Musa alaihissalam. Rupanya orang lebih malim lah, Pak. Maka Nabi Musa berjanji dan bersumpah Nabi Musa, Pak. Saya ya Allah akan melakukan perjalanan sampai 80 tahun lamanya. Hakabah. Kalau saya tidak menemukan dia, akan saya cari dia walaupun 80 tahun saya mencari dia. Maka inilah termasuk salah satu ayat menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Baik lalai dan mendawai, Pak. Orang yang ilmu hana lim dawai, Pak. Yang hana ilmu mendawai, Pak. Maka menyuruh untuk menuntut ilmu. Maka Nabi Musa mengatakan walaupun 80 tahun orang itu akan saya cari, kata Nabi Musa alaihissalam. Ya, Isa kalimatillahi wa ruhihi. Ya, karena Nabi Isa itu tidak punya ayah, ditiupkan roh ke dalam rahim ibunya. Fayaqulu Isa. Apa jawab Nabi Isa alaihissalam?
Lastu bisahibi dzalika, saya tidak sanggup juga. Nyan sanggup. Nabi Isa juga tidak sanggup. Fayatuna Muhammadan, kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyan hana lain lima. Karena Nabi terakhir itu, Rasul terakhir itulah Nabi Muhammad. Maka setelah Nabi Muhammad, Rasul hanale terakhir, Nabi hanale terakhir. Tetapi jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada Nabi yang banyak sekali. Tapi Rasul tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Makanya setelah Nabi Isa itu hampir ratusan Nabi. Ratusan Nabi. Setelah itu baru Nabi Muhammad SAW sebagai penutup Nabi dan penutup Rasul. Maka setelah Nabi Muhammad, kalau ada yang mengakui lun Nabi, pun Nabi ya, pun Nabi le. Apalagi mengatakan lun Rasul, pun Rasul le pak. Jadi hanya Rasul le. Ya seperti yang kita ceritakan beberapa tahun yang lalu, Mbak. Ketika kami menangkap seorang pembawa aliran sesat. Pak Telun tanyang, lun kedua yang interogasi, Pak. Lun tanyang, don so abu. Lun Nabi terakhir. Pun Nabi terakhir. Nabi terakhir ke apa? Jadi apakah Nabi terakhir? Lun geyu li malaikat Jibril untuk mendakwahi penduduk Banda Acehnya yang sesatnya, Mbak. Lun pakai lun drone sesat. Yang nakala lumpur tau malaikat Jibril, yang kan Jibril jin yang lemah lima, yang jin. Mana bukti kalau lun tanya abu dah bukti dronnya Nabi. Lun kan merumpuk dengan Allah 7 orang, Mbak. Oh ayu dah don. Terakhir Pak merumpuk di Sidratul Muntaha. Oh kagura don. Lun telefon aja WA, kaji ne je haju. Ne drop aja lun kita sudah punya ininya. Apa BAP-nya sudah ada, semua sudah ada. Dan kalau sesuai dengan kanun memang sudah harus ditangkap. Ini aliran sesat namanya. Ini pelecehan. Artinya apa? Mengaku Nabi. Ya, Mbak. Mengaku Nabi, kemudian dapat wahyu lagi, dapat wahyu. Lun tanya kitab Quran kah? Karena hana Quran hana lengkap belum. Hana lengkap Qurannya. Jadi pecik, yang punya kitab, dah kitab belum lon kalian, Mbak. Dah kitab belum. Kitab yang bahasa Indonesia, bahasa Aceh, Mbak. Oh kitab yang. Inilah kitab yang menjelaskan Al-Quran, Mbak. Oh kagurannya betul-betul aja. Ya. Makanya di dalam undang-undang kepolisian tidak bisa ditangkap orang ini, Pak. Tidak bisa ditangkap. Artinya ditangkapnya nggak bisa kalau undang-undang dia harus ditangkap penistaan agama ya, penistaan agama atau aliran sesat. Maka hanjit dikurung dalam penanji polisi. Maka dikurung di kantor WH, Pak. Lu maka lu dikurung mentai nale. Berikan pembinaan. Duduk telepon lewat WH. Oh makan kamu yang binaji, bina kamu ya, Pak. Ditiura kai ceramah kamu, Pak. Jadi dibanci cara kamu pelah mentang kapal lo nan pelah. Ya, akhirnya sudah ada lagi beliau, Pak. Sudah ada lagi. Ya, Pak. Lu nak merumpuk lah dengan beliau. Suka pakai pakaian putih-putih semua, Pak. Mungkin saja sudah ketemu dengan salah satu di antara kita ini, Pak. Ya, sekarang kita lihat. Fayaqumu fayudzanu lahu. Kemudian Nabi Muhammad menyanggupinya, Pak. Dia sanggupi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa membuka pintu surga. Ya, kata Nabi Muhammad. Fayaqumu fayudzanu lahu. Tapi dengan syarat, kata Rasulullah. Fatursalul amanah war rahim. Maka ketika itu dikirimkanlah amanah dan rahim. Rahim itu apa? Seorang yang ketika di dunia menjalin hubungan silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Bisa saya buka pintu surga itu. Tetapi setiap personal itu harus orang amanah. Kalau enggak bisa saya buka. Si A harus amanah dan tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Baru saya bisa buka. Ya, Pak. Rupanya amanah itu sebagai perantara kunci pembuka surga. Silaturahmi sebagai kunci pembuka surga. Nabi Muhammad tidak begitu saja bisa membuka pintu surga, kecuali kata beliau, si fulan amanah. Nah, amanah haji, ada enggak orang yang yang protes? Oh, lo protes aja. Oh, berarti hanjit don, hanjit. Ne prehile. Kamu memutuskan hubungan silat, oh lo naci. Oh, berarti prehile, beile. Saya tidak bisa buka kunci untuk kamu, kata Rasulullah. Untuk si fulan bisa. Kenapa? Orang dia amanah. Si fulan bisa orang ini. Kenapa? Dia tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Doamu akan dikabulkan oleh Allah. Illa, kata Rasulullah, qati'ar rahim. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, hana apa dia berdoa, kata Rasulullah. Hana doanya, Pak. Doanya itu terhijab. Ya, terhijab. Maka bagaimana caranya? Laki ma'ah. Jalinkan hubungan silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Menyot apa bengehro dengan saudara kita nyo, yang rumah kita nyo kepu, yang pun video tengah aja dah. Gara-gara mau pakai dengan kau, Pak.
Gara-gara mu pakai dengan tetangga, gara-gara buruk akai ke kau. Maka yang buruk je apa ke katanya uji, nyamba. Yang membuat kita gundah susah kan kita ribut dengan tetangga juga. Yang membuat kita gundah dan susah. Jadi makanya apa? Dua hal ini kalau bisa selalu ada bersama kita. Amanah katanya. Walaupun hanya jabatan-jabatan raya. Lu belum na jabatan raya. Nyan menyo katanya tak melanggar berarti sudah dikatakan orang munafik. Kalau orang munafik, Rasulullah enggak bisa buka surga untuk orang munafik. Rasulullah enggak bisa buka pintu surga untuk orang-orang yang tidak amanah, serta memutuskan hubungan silaturahmi. Ya, kita lanjut sedikit lagi. Fayaqumani jambatai sirat yaminan wa shimalan. Ya, tadi kan pintu surga kan sudah ada di depan. Dia itu berada di sirat untuk menjaga orang ini, Pak. Rasulullah akan memberikan syafaat kepada dia, meluruskan dia untuk membuka pintu surga, amanah dan hubungan silaturahmi tadi yang nabak katanya, nyan naik samping kita jaga Pak, sehingga sampai ke pintu surga. Jadi makanya menjalin hubungan silaturahmi itu termasuk mengunjungi saudara, mengunjungi orang sakit. Ya, kalian saudara katanya yang sakit, ya, Pak. Makanya menyotajak ba urung sakit, kita berikan motivasi. Baik cerita-cerita lain, baik cerita-cerita tentang mupok le, Pak, cerita lain ni, nyan, Pak. Nyo katanya kronologinya bagaimana? Tanya kronologi lah, Pak. Katanya selamat, alhamdulillah. Baik tanya le kronologi, Pak. Nyo tanya bagaimana kronologinya? Tetangga lun baru mupok lagi ro meninggal je, Pak. Nya kepala lah. Nya urung-urung sakit ke mendamah boleh, mendamah sakit lah wanya, Pak, kepala lah. Nya tetangga lun waktu mupok patah je, hana pulih le. Ji biar cerita le masalahnya, Pak. Cerita, oh ma, kami rindu sekali mau minum kopi, kami rindu sekali untuk berjamaah, kami rindu sekali untuk berkumpul-kumpul kembali, ya, Pak. Saya cerita lain, Pak, untuk menghibur, ya, Pak. Jadi artinya setiap kita datang itu menghibur orang ini, Pak. Yang menyodak, bagaimana kronologinya? Muka kata senang mekerut, Pak. Jadi yang kenya ipolun, ya, Pak, ipolun. Nya urung popi hana pikir tepu, ya, Pak. Nya ka pengilang yang urungnya. Jadi makanya ketika datang ke tempat orang sakit, jangan ungkit-ungkit lagi. Jangan. Cikalan, oh ma, untung selamat dah, untung selamat. Urung lain kabehnya, Pak. Udah ceritanya lebar orang sakit ni, Pak. Kita cerita orang sakit, cerita yang lain, oh ma, nyo kah? Ya, dah cerita lain. Nyo cerita berdoa ya. Ya Allah, berbagang pulih, ya, Pak. Berbagang pulih ron, berdat semayang sama-sama, ya, Pak. Inilah tafsiran dari ayat Al-Qur'an ketika Allah mengatakan, habis salat Jumat fantashiru fil ardi. Mana fantashiru fil ardi ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, kalau kamu mau kerja terus, tapi salat Jumat dulu. Ya, baik kerja ile sembahyang Jumat, habis sembahyang Jumat, keluar kamu mau kerja apa saja boleh. Tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, fantashiru fil ardi, keluarlah dari masjid, kunjungilah saudaramu yang tidak pergi salat Jumat. Yang menyokatnya saya cukup ramai nak jaga Jumat ni, Pak. Menyokat lagian, Pak. Tak kunjungi nah saja alasan, Pak. Coba kunjungi seorang yang tidak salat Jumat. Datanya, apakah nak jaga Jumat benar? Itu tafsiran dari fantashiru fil ardi. Kunjungilah rumah orang itu. Habis jaknya tajak rumah tipulan, jak rumah tipulan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sedikit lagi, Pak. Ini bukan sedikit lagi, ini ada enggak apa-apa lah. 5 menit lagi, 5 menit. Ya. Fayamurru awwalukum kalbarqi. Maka inilah ceritanya ketika Rasulullah sudah menjamin, Pak. Apa kata Rasulullah? Saya sebagai pembuka pintu surga sudah ada di depan kalian. Tapi kalian harus melalui sirat. Kemudian kita dijaga lagi, Pak. Nyai jaga, so jaga sifat amanah katanya benar, Pak. Dan kita dijaga dengan sifat kita menjalin hubungan silaturahmi dengan tetangga atau siapa saja, atau adik kita paling enggak, atau saudara-saudara kita. Kita dijaga dua ini. Makanya kata Rasulullah, ada yang melewati sirat itu kalbarqi. Seperti kilat, cepat sekali dia, dan sudah dijamin oleh Rasulullah. Pintu juga sudah dijamin untuk dibukakan untuk dia. Sahabat bertanya, summa qala alam tarawna ya Rasulullah, bagaimana itu ya Rasulullah? Ayu syai'in kamaril barqi, bagaimana seorang berjalan seperti jalannya kilat? Rasulullah mengatakan, alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfi 'ainin. Kamu coba lihat, ketika seorang membuka matanya, dia bisa melihat sesuatu. Dia menutup matanya, kemudian sesuatu itu akan hilang begitu saja. Begitulah seorang masuk ke dalam surga. Begitu cepatnya dia masuk dalam surga. Makanya untuk tak pegah umalun haid melalui sirat, hanjut, harus melalui sirat.
Maka di bawah sirat itu neraka, Pak. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, tidak ada satu orang pun illa wariduha, akan melewati sirat itu. Cuma katanya karena bunuh na dua sifat bunuh, na sifat amanah, kemudian satu lagi menjalin hubungan silaturahmi, kemudian satu lagi Rasulullah kalau demikian sudah ada dua, saya mau menjamin kalian untuk saya bukakan pintu surga. Ya, jadi makanya seorang itu akan cepat sekali, Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, thumma kamarir rih, seperti bertiupnya angin. Yang kedua, maka bertiup angin ini, Pak. Itu sesuai dengan perbuatannya juga. Thumma kamarit tairi, ada seorang melalui sirat itu seperti burung yang terbang. Wasyad dirijali tajri bihim a'maluhum, itu sesuai dengan amal ibadah mereka. Jadi hana sama mendung amanah karena baganya, silaturahmi karena baganya. Cuma amal ibadah lain mungkin agak kurang-kurang bacu, ya, Pak. Agak kurang-kurang bacu. Wa nabiyukum qaimun ala sirat yaqul, Nabi Muhammad berdiri di sirat ini, Pak. Nabi Muhammad mengatakan salim salim, ya Allah selamatkan si fulan ini. Kenapa? Dia itu amanah orangnya, ya Allah, jaminannya sudah ada. Si fulan itu, ya Allah, dia menjalin hubungan silaturahmi, ya Allah, dan saya menjamin dia, ya Allah. Saya berdoa kepada Engkau, ya Allah, salim salim, selamatkan si fulan ini sampai ke surga. Pintunya kunci sudah saya buka, ya Allah. Nyan kipan doa Rasul ke katanya, Pak. Nyan menyuruh amanah, Pak. Tapi menyuruh hana amanah. Tilap kena bacut, tilap kedih bacut, cok kena bacut, cok kedih bacut, hak go bacut, jeh bacut, dalimi go bacut, jeh jo bacut ni. Kepikir gaya kamangan yang banyak. Padahal hana mangan yang tutah kadro, hanjut dengut, hanjut nyaw, hanjut tepu-tepu, gundah sampai-sampai katanya. Kemudian setelah itu diklaim lagi tidak amanah lagi nanti di padang mahsyar. Nyan. Sedikit lagi, Pak. Nyan. Okey. Hatta ta'jiza a'maluhu al-ibad. Ya, walaupun amal ibadahnya itu sedikit, tapi Rasulullah tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dia punya amanah. Orangnya amanah. Ibadah bacut ibadah, Pak. Artinya apa? Ibadah tahajud hana, sapu hana, Pak. Tapi ibadah hana ibadah, tapi bacu-bacu ibadah. Walaupun orang ibadah bacu-bacu, tapi dia amanah dan menjalin hubungan silaturahmi, Rasulullah tetap berdoa. Salim, salim, karena sudah ada jaminan dua tadi, Pak. Ya. Kita lanjut lagi. Hatta yaji ar-rajul la yastati al-yasir ila zahfan. Bahkan ada orang yang merangkak masuk ke dalam surga berjalan di atas sirat, tapi dia sudah dijamin oleh Rasulullah. Kenapa dijamin? Urang amanah, amanah aja, amanah dengan Allah, amanah dengan hamba. Ya, Pak. Kemudian dia juga menjalin hubungan silaturahmi walaupun dia merangkak. Wa fi hafatai sirat kalabib. Sedangkan di samping, nah ini harus kita tahu, Pak. Di samping-samping sirat itu ada pengait, Pak, yang siap untuk menarik seorang masuk ke neraka. Yang berdegah-degah nih, Pak. Salah satu pengait itu anak kandung kita sendiri, Pak. Anak kandung ketanyo yang hanai semayang, anak kandung ketanyo yang durhaka, anak kandung ketanyo atau istri kita atau suami ibu misalnya, itu sebagai pengait. Ya Allah, baik tempat dalam surga, ya Allah, pekan hanai purnodo agama, ya Allah, nekare, itu pengait, Pak. Ya, pengait. Tetapi seorang itu akan dijaga, Pak. Akan dijaga dengan sifat amanah tadi, Pak. Walaupun nak bacu-bacu pengaitnya, pengait. Ipegah li pengaitnya, nangan-ngan katanya. Ipegah lingan katanya, ya Allah, baik tempat dalam surga, ya Allah. Ipegah li Allah, pekan ni tayang li Allah. Dia ketika duduk-duduk di kedai kopi mau salat, dia tidak mengajak saya, ya kayak pekenong katanya, Pak. Walaupun seperti itu, Rasulullah tetap salim, selamatkan dia, ya Allah, selamatkan dia, ya Allah. Walaupun dia merangkak terus sampai ke pintu surga. Makanya lurung kli sampai kena, Pak. Ya Allah, baik dia berselamat. Ya Allah, Rasulullah berdoa, salim, selamatkanlah dia, ya, nampaknya. Yang gara-gara apa? Gara-gara amanah benar, Pak. Maka berdegah-degah. Gara-gara amanah dan hubungan silaturahmi. Kalabib mu'allakah ma'murah bi akhli man umirat bihi. Dia sudah siap pengait itu untuk menari, Pak, menari. Nanti nak urung pikir lu ka selamat, itarik lingan dro kedai tarik, Pak. Ya Allah, baik dapat dalam surga, ya Allah. Tipulannya munafik, tipulannya bino, itarik li urung tamping, Pak. Hokanya. Fayakhdushu, apa namanya? Famakdusun najin. Makanya ada juga orang kan bunuh kai tarik-tarik li pengait, Pak. Dia sampai ke surga walaupun luka-luka. Itu makna famakdusun najin, tapi dia selamat. Nanti nak urung tamping kedai tarik li aneng li, Pak.
Ya Allah baik nebas dalam surga ya ahlun hanai pernolong temayang itarik le dari akhirnya apa kita nyo kancul tubuh Pak itarik belah wi itarik belah nun Pak. Tetapi Rasulullah mengatakan najin dia selamat juga gara-gara dua hal tadi Pak. Urungnya amanah Pak, orangnya amanah walaupun perbuatannya sedikit kan salah didik anak cuma anak lagi yang raw Pak, cuma diselamatkan dengan amanah dan hubungan silaturahmi tadi. Ada juga kata Rasulullah wamak ya ini satu lagi wa mukardasun finnarin nyoka hanatu pegale ya ada juga yang tergelincir ini orang yang tidak amanah ya Allah itu pula icok peng lo icok harta lo ya Allah imutang malah naik bayi-bayi ya Allah jadi apa mau kamu itu pertama kena cia jadi tak mau kenan Pak wa finnar ya sudah ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.